Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu pada hari ini, pada khotbah Minggu tanggal 27 September 2020, atau Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, 20 September 2020, diambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "Ini hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada minggu ini tema khotbah kita adalah kepedulian terhadap disabilitas. Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan untuk melakukan segala aktivitas, atau orang yang memiliki cacat fisik, sehingga karena itu dia tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana manusia lainnya, dan dia butuh ditolong, dipedulikan oleh orang lain untuk meneruskan, melanjutkan kehidupannya, untuk kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah dunia ini, sehingga dia memperoleh kehidupan yang layak seperti atau sebagaimana orang lain menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman ini kita menemukan bahwa Daud adalah orang yang peduli kepada semua orang, termasuk kepada orang yang mengalami disabilitas dalam kehidupannya sehari-hari. Tentu juga bahwa kita melihat bahwa Daud di dalam menolong dan peduli kepada orang-orang yang mengalami disabilitas itu adalah bukan karena kekuatannya, itu adalah bukan karena kepintarannya, tetapi semuanya adalah dilakukannya karena kasih Allah yang terus bertumbuh di dalam kehidupannya. Yang mendasarinya adalah kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sejarah Alkitab mencatat bahwa Saul adalah orang yang sangat membenci Daud. Mengapa demikian? Karena Daud dapat melakukan atau melebihi apa yang dilakukan oleh Saul, sehingga Saul sering cemburu, iri kepada apa yang telah dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Masyarakat umum lebih senang melihat
Daud. Walaupun pada saat itu bahwa Saul adalah sebagai raja. Sehingga berulang kali bahwa Saul berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi semuanya gagal. Dan tidak ada niat sedikit pun dari Daud untuk membalas apa yang telah diperbuat oleh Saul kepadanya. Walaupun bahwa Daud memiliki kesempatan untuk membalas. Dan Daud hanya memotong jubah daripada Saul. Sehingga tidak ada kebencian di hati Daud yang terpendam kepada Saul. Karena kita dengan sangat jelas melihat bahwa ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh, untuk mengambil nyawa daripada Saul. Tetapi Daud tidak membalasnya karena Daud meyakini dan Daud percaya bahwa dia tidak akan membunuh dan mencamah orang yang pernah diurapi oleh Allah. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Daud tidak memiliki kebencian sedikit pun kepada Saul. Tetapi yang selalu dihidupi Daud adalah kasih Allah yang terus dia tumbuhkan di dalam kehidupannya. Dia dapat mengampuni, dia mampu untuk memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mephiboset dalam firman ini adalah merupakan cucu daripada Saul, dari Yonatan. Dan Daud juga adalah bersahabat baik dengan Yonatan. Dan Mephiboset ini adalah seorang cucu daripada Saul. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Tetapi bahwa Daud tidak menyimpan dendam apa yang dilakukan oleh nenek daripada Mephiboset. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya dalam kehidupan kita, seorang yang bermusuhan selalu menyimpan dendam secara turun-temurun. Dendam yang sulit dilupakan, dendam yang diusahakan untuk dibalas. Raja Daud dimusuhi oleh Saul dari raja pendahulunya. Daud tidak mendendam, malah mengasihi Yonatan, putra Saul. Ia juga ingin menunjukkan kasih Allah kepada keturunan Saul. Dan ia menemukan Mephiboset, cucu Saul. Itu yang dinyatakan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Dan di dalam ayatnya yang pertama dapat kita melihat bahwa Daud berkata, "Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Saudara-saudara, persahabatan Daud dengan Yonatan dinampakkan juga kepada anak Yonatan, Mephiboset. Saudara-saudara, kebiasaan saat itu seorang raja yang menang membunuh semua anggota keluarga raja yang dikalahkannya. Itu adalah haknya. Itu sebagai suatu tradisi, suatu kebiasaan. Ketika suatu raja menang mengalahkan yang lain, maka raja itu juga berhak membunuh semua keluarga-keluarganya. Mengapa demikian? Karena itu nanti akan menjadi ancaman yang besar bagi dia apabila diberikan izin untuk hidup. Saudara-saudara, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Dalam firman ini kita melihat bahwa Daud membagikan kasih Allah dan memelihara kesetiakawanan adalah lebih utama daripada mempertahankan tahta kerajaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, membagikan kasih Allah dan memelihara kesetiakawanan ini adalah lebih utama bagi Daud daripada mempertahankan jabatannya sebagai raja. Saudara-saudara yang terkasih dalam artian bahwa kasih Allah ini adalah lebih utama yang harus dilakukan oleh Daud dalam kehidupannya. Kasih Allah itulah yang mendasari persahabatannya dengan Yonatan. Persahabatan Kristen yang benar dan langgeng pun didasarkan pada kasih Allah. Persahabatan yang dirasakan oleh Daud ini juga perlu kita renungkan. Marilah kita menjadi sahabat bagi semua orang, oleh karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dengan sendirinya. Artinya, kita membutuhkan manusia yang lain untuk tetap dapat bertahan hidup.
Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daud adalah kasih menjadi nyata. Kasih Allah dinampakkan Daud bukan hanya dengan cara tidak membunuh Mephiboset, tetapi ia memberikan seluruh milik Saul kepadanya dan mengizinkannya makan semeja dengan Daud. Apa yang dimakan oleh Daud itu yang dimakan oleh Mephiboset. Ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Daud kepada keturunan daripada Saul. Saudara-saudara yang terkasih, Mephiboset merasa bahwa dia tidak berhak untuk diberlakukan demikian. Tetapi Mephiboset mengatakan bahwa dia diberlakukan seperti bangkai anjing. Saudara-saudara, tetapi yang kita lihat bahwa Daud memberikan kehormatan yang sangat luar biasa kepada Mephiboset. Kasih sejati seperti yang dinatakan oleh Daud dengan memberikan yang istimewa, bukan sesuatu yang bekas dan tidak berharga. Daud membuktikan kedekatannya dengan Allah melalui kasih dan kebaikannya pada setiap orang, bahkan kepada orang yang sudah berlaku jahat kepadanya. Inilah hal yang sangat luar biasa yang diperbuat oleh Daud di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Daud adalah patut kita teladani di dalam menolong orang, di dalam memberikan pertolongan kepada orang. Mephiboset yang kita ketahui adalah merupakan cucu daripada Saul, dan dia adalah memiliki kepincangan kaki. Dan Mephiboset adalah tinggal di rumah yang tidak nyaman. Daud membawa dari situ dan memberikan semua apa yang dimiliki Raja Saul pada saat itu, supaya dia memperoleh kehidupan yang layak. Dia keluar dari kehidupan yang kering, keluar dari kehidupan yang broken home, dan masuk kepada kehidupan yang damai. Itulah yang ditolong oleh Daud kepada Mephiboset, keturunan daripada Raja Saul. Saudara-saudara, apapun yang akan kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini adalah harus didasari oleh kasih Allah, seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika kita menolong orang lain, harus didasari oleh kasih Allah yang benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita membantu orang lain, kita membantu orang yang cacat, menolong orang lain adalah bukan karena ada sesuatu, bukan karena memiliki kedekatan, karena satu marga, satu suku, atau satu gereja. Tetapi kita harus didasari oleh kasih Allah. Bagaimanakah kasih Allah itu? Kasih Allah itu di dalam kehidupan kita adalah harus mengasihi semua orang. Kasih Allah itu adalah tidak menyimpan dendam kepada siapapun dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menolong semua orang. Kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita, orang yang memiliki cacat fisik, orang yang memiliki disabilitas. Kita harus memiliki kepedulian, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menolong sesama kita. Kita harus peduli bagaimana supaya mereka memiliki kehidupan yang layak di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, bahwa ketika kita peduli kepada orang lain, berarti kita tidak membiarkan orang lain hidup dalam kepahitan. Kepedulian itu artinya bahwa kita menolong orang tersebut. Sama seperti Daud. Daud tidak membiarkan Mephiboset hidup dalam kepahitan hidup. Ungkapan kasih yang sangat berbeda yang diperlihatkan oleh Daud kepada Mephiboset, yang menentang arus yang ada pada waktu itu. Ikatan persahabatan yang dibangun antara Daud dan Yonatan adalah ikatan persahabatan yang dibangun atas dasar kasih Tuhan. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kita. Kita yang tidak layak dan berdosa dilayakkan oleh Tuhan di dalam pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia, mengubahkan ketidaklayakan di dalam anugerah pengorbanan kepada manusia.
Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sebagai orang yang percaya harus benar-benar memiliki kepedulian, memiliki kasih yang mau menolong orang lain, bukan karena didasari karena dunia ini, tetapi kita didasari oleh kasih Allah untuk menolong orang lain. Marilah kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah dunia ini, membantu mereka dalam kesusahan mereka, tidak membiarkan mereka untuk mengalami kehidupan yang pahit di tengah-tengah kehidupan mereka sehari-hari. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.